perseteruan Sultan Buton dan Lakina Barata Kahedupa. Apakah yang melatar belakangi sehingga dua pemimpin tersebut berseteru? Nonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru dari setiap postingan. Di satu sisi ada Sultan Muhammad Isa Oputai Tanga. Ia menjabat sebagai Sultan Buton yang ke-30. Sultan Oputai Tanga merupakan anak dari Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin Oputa Mokobadiana bin Labadaru Sultan Dayanu Asraruddin, atau ia dikenal dengan nama Lakina Agamaana bin Lajampi Oputa Galampa Batu. Sedangkan ibunya bernama Waodebau binti Sultan Mardan Ali atau Sultan Lacila. Di sisi yang lain ada Lakina Barata Kahedupa yang ke-15, yaitu Laode Ja'far Taode dengan gelar Faopu Kamali Mokimu. Di luar Kahedupa, ia dikenal dengan nama Laode Japere yang pernah menjabat sebagai Kapitalao dan Sapati dalam Kesultanan Buton. Laode Japere adalah anak dari Sapati Daoa bin Oputa Lakina Surawolio Sultan Buton ke-25 bin Kapitalao Lakudo dari pernikahannya dengan anak Sultan Taqiyuddin Darul Alam atau Langkariri Oputa Sangia Manuru. Pada masa pemerintahannya sebagai Sultan Buton yang ke-30, Sultan Muhammad Isa atau Oputai Tanga, telah terjadi perebutan kekuasaan di salah satu wilayahnya, yakni Baratamuna pada tahun 1861 Masehi. Perebutan kekuasaan tersebut terjadi antara Lakina Muna Laode Bulai dengan saudara kandungnya yang bernama Laode Kantada. Perebutan kekuasaan yang terjadi dalam internal Baratamuna menyebabkan Muna berada dalam situasi yang sangat sulit dan mencekam. Tidak berselang lama, peristiwa tersebut diketahui oleh Sultan Oputai Tanga. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, kemudian Sultan Oputai Tanga mengutus Laode Japere agar melerai dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua bersaudara itu. Setelah mendapatkan perintah dari Sultan, Laode Japere kemudian menyegerakan diri untuk berangkat ke Baratamuna. Setelah sampai di Baratamuna dan bertemu dengan dua bersaudara yang sedang memperebutkan kekuasaan Baratamuna, kemudian Laode Japere mengambil strategi yang sangat bijak untuk melerai perebutan kekuasaan tersebut. Solusi yang ditawarkan oleh Laode Japere disambut baik dan disetujui oleh Laode Bulai dan Laode Kantada. Solusi yang ditawarkan itu adalah Laode Japere menawarkan kepada Laode Bulai agar berpindah dan berdomisili di daerah Lasongko. Laode Bulai pun menyetujui dan tinggal di sana sampai ia meninggal pada tahun 1866 Masehi, sehingga Laode Bulai disebut juga sebagai Yarona Muna I Lasongko. Sedangkan saudaranya Laode Kantada, ia diutus bertemu dengan Raja Laiwui untuk urusan kerjasama. Tetapi kemudian Laode Kantada dipanggil kembali oleh Sultan pada tahun 1867 Masehi pasca meninggal saudaranya Laode Bulai untuk menjabat sebagai Lakina Muna yang baru. Di tengah upaya Laode Japere
untuk menyelesaikan permasalahan di Baratamuna, kemudian Sultan mengutus kembali Kapitalao yang saat itu dijabat oleh Laode Husaini untuk berangkat ke Baratamuna dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani oleh Laode Japere. Sehingga terjadi dualisme kendali dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Baratamuna. Mengetahui hal tersebut, Laode Japere sangat marah karena menganggap keputusan Sultan ini menghina dirinya dengan mengirimkan Kapitalao Laode Husaini untuk melakukan tugas yang sama dengannya, sedangkan ia merasa bahwa mampu untuk melakukan tersebut dengan upaya yang sudah dilakukannya. Laode Japere pun berkata bahwa Sultan itu harus diturunkan dan diganti jika tidak mampu lagi menjalankan tata pemerintahan dengan baik, katanya dengan nada marah. Kemarahan yang meluap-luap memantik perseteruan di antara keduanya, perseteruan yang nyaris pecah menjadi perang saudara. Tidak hanya sampai di situ, kemudian Laode Japere memberikan perintah kepada pasukannya yang ada di Barata Kahedupa dan para pendukungnya yang ada di Baratamuna dan di Loji. Laode Japere memang dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar di Barata Kahedupa, Baratamuna dan di Loji. Perintah Laode Japere adalah untuk menyerang dan menurunkan Sultan dari jabatannya. Ketika perintah itu dikeluarkan, seketika para prajurit dengan persiapan perang yang lengkap berkumpul di sekitar Kali Bau-Bau untuk memenuhi perintah Laode Japere. Konon, jumlah pasukan tersebut hampir memenuhi sepanjang pesisir Kali Bau-Bau. Sultan Buton yang mengetahui hal tersebut mengutus banyak para pembesar kesultanan agar membujuk Laode Japere untuk mengurungkan niatnya. Tetapi tak seorang pun utusan Sultan itu yang berhasil menemui Laode Japere. Kegagalan para utusan Sultan untuk bertemu dengan Laode Japere menyebabkan keadaan semakin genting dan nyaris pecah, menyulut perang saudara. Sebab Sultan juga telah mengeluarkan maklumat dan perintah untuk mengarahkan pasukan melakukan persiapan perang untuk menghalau pasukan Laode Japere kalau menyerang Kesultanan Buton. Saat itu perang sudah di depan mata anggapan semua orang. Dalam kondisi yang amat genting itu, kemudian seluruh Dewan Sara Wolio menggelar paripurna dengan Sultan untuk menempuh solusi terakhir demi mencegah terjadinya perang. Dewan Sara atas persetujuan Sultan Muhammad Isa kemudian mengutus Bonto Ogena Matanaeo Masiridi untuk membujuk Laode Japere. Bonto Ogena Masiridi memang dikenal memiliki hubungan emosional yang sangat akrab dengan Laode Japere. Setelah mendapatkan mandat dari Sultan, maka Masiridi bersegera mengunjungi Laode Japere di kediamannya di Loji. Ketika hendak sampai di kediaman Laode Japere, Bonto Ogena Masiridi memerintahkan kepada prajurit yang mengawalnya agar tidak turut serta mengikutinya, bahkan menjauh dari kediaman Laode Japere. Dirinya seoranglah yang akan menemuinya langsung, karena Masiridi khawatir justru menyulut emosi Laode Japere yang masih membara jika melihat prajurit dari Wolio. Sesampainya di kediaman Laode Japere di Loji, Bonto Ogena Masiridi langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di hadapan Laode Japere yang sudah menunggu kedatangannya.
Saat bertemu Laode Japere, Masiridi tanpa basa-basi langsung berbisik kepadanya bahwa malape mo ing kita mancuana. O anamu pomini naile itu. Sabar dan bantu mi perbaiki keadaan ini. Nanti kelak anakmu yang akan dipilih menjadi sultan. Anak yang dimaksud oleh Masiridi adalah Muhammad Asikin. Mendengar perkataan yang dibisikkan oleh Bonto Ogena Masiridi, Laode Japere langsung menanggapinya dengan serius dan menjawab, "Tabeana simbou yitu mancuana." Pertemuan keduanya akhirnya membuahkan hasil, yaitu meredakan ketegangan antara dirinya dengan Sultan yang nyaris pecah menjadi perang saudara yang sangat mengerikan. Hasil upaya yang dilakukan oleh Bonto Ogena Masiridi berhasil dengan sangat baik, sehingga tidak terjadi lagi perang antara Sultan Buton dan Lakina Barata Kahedupa Laode Japere. Walaupun dirinya, Bonto Ogena Masiridi, menerima kritikan pedas dari para sara kesultanan atas tindakan yang dilakukannya. Salah satu kritikan itu datang dari Menteri Sialimbona dengan berkata bahwa apakah Bonto Ogena Masiridi ini merasa milik pribadinya kah Kesultanan Buton ini, sehingga ia menjanjikan seseorang untuk menjadi sultan. Namun terlepas dari segala kontroversi yang dilakukan oleh Masiridi, ia berhasil dengan baik mencegah perang yang terjadi antara Sultan Buton dan Lakina Barata Kahedupa. Dan selain itu, Laode Japere pun juga berhasil dengan baik menyelesaikan tugasnya untuk melerai dan menghentikan perebutan kekuasaan di Baratamuna. Saya Ahmad Daulani, sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.